Perkenalkan, nama saya nama kandung Muhammad Fatur Rizky, tapi kalau di Malang saya biasa dipanggil Joko. Nah, awal mula kesenian bandengan di wilayah Malang itu sebetulnya bervariasi, tergantung dari tiap paguyuban yang ada di Malang Raya. Terutama yang terpenting adalah kesenian bandengan itu berkembang di wilayah pegunungan, daerah-daerah lereng dari pegunungan di wilayah Malang. Nah, berkembangnya kesenian bandengan itu kemungkinan kalau menurut saya munculnya dari pencak silat terlebih dahulu. Ada 3 sebetulnya, yaitu bedesan. Bedesan ini adalah monyet, kemudian macanan, kemudian yang terakhir adalah bandengan. Nah, 3 hewan ini yang merupakan unsur dari kesenian bandengan. Mengenai hewan-hewan yang 3 tadi yang disebutkan adalah monyet, yang bedesan, kemudian macanan sama bandengan, itu merupakan kesenian dari wilayah agraris, terutama di daerah pegunungan-pegunungan. Nah, cerita dari kesenian bandengan adalah merupakan suatu bentuk perlawanan dari rakyat kecil, karena simbol dari bandengan adalah simbol rakyat, sedangkan macan atau singa merupakan simbol penguasa. Yang menggoda siapa itu adalah si monyet atau bedesan itu, yang nanti mengadu domba antara macanan sama bandengan tersebut. Nah, biasanya sebelum kesenian bandengan ini dimulai, terlebih dahulu yang utama adalah jangan lupa kita sesuguh atau meminta izin kepada pepunden-pepunden atau yang babat alas di wilayah yang kita akan main. Kemudian setelah meminta izin, kita berdoa bersama-sama di tempat yang nantinya untuk bermain kesenian bandengan tersebut. Kita berdoa terlebih dahulu, meminta izin kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kesenian bandengan nanti yang akan dimainkan berjalan lancar dan khidmat. Kemudian yang selanjutnya adalah memainkan pecutan, biasanya seperti itu. Nah, pecutan sebetulnya untuk mengawali pembukaan, dari kesenian bandengan. Tandanya untuk menggiring hewan, ketiga hewan ini keluar.
mengenai bantengan di wilayah Probolinggo, ini merupakan yang pertama kalinya yang berada di wilayah Probolinggo Raya, terutama di wilayah Bago. Itu yang mengawali di desa Bago. Kenapa saya pribadi memilih mengembangkan dari kesenian bantengan di wilayah Probolinggo, terutama di wilayah ereng-ereng Gunung Hyang atau biasa disebut dengan Gunung Argopuro, merupakan wilayah-wilayah agraris. Jadi kesenian bantengan ini sangatlah masuk ketika berada di wilayah lereng-lereng pegunungan Hyang atau Gunung Argopuro tersebut. Harapan saya di kesenian bantengan ke depan, terutama di wilayah Probolinggo, itu bisa merebak atau meluas lagi. Tidak hanya di Kampung Bago nantinya, bisa di daerah-daerah lainnya juga ikut berkembang, ikut mendirikan kesenian bantengan. Dan menurut salah satu sesepuh dari bantengan di Malang Raya, namanya Kitakim, itu pernah berkata kepada saya, "Sok nek wayahe ono banteng mudhun saka Brangwetan, iku tandane Indonesia utawa Nuswantara iki makmur jaya." Saya Gilang Ramadan, asli Jember. Umur masih belum tahu juga, insya Allah umur ada 23. Pertama kali budaya bantengan itu di Bago sejak adanya festival Kampung Bago yang kedua. Dan tahun 2017 atau 18 itu saya sonjo ke Kampung Cempluk yang ada di Malang itu, kok ada bantengan gitu. Dan sebenarnya saya dari dulu emang suka sama yang namanya jaranan ya. Tapi kalau ini ada bantengan, kenapa kok nggak dilestarikan? Dan saya tanya-tanya lagi, ternyata di Gunung Argopuro itu terdapat bantengan kayak gitu. Jadi pertama kali yang menghadirkan bantengan di Bago dan meneruskan sampai sekarang di Bago, saya dan rekan-rekan gitu. Perayaan bantengan dibarengkan sama yang namanya festival setiap satu tahun sekali, bulan November biasanya kan. Dampak pandemi sangat tragis kan, kayak gitu Pak, tragis. Karena apa, kita udah naik-naiknya, udah semangat-semangatnya yang namanya melestarikan budaya, pas ada namanya COVID itu pas kita anjlok turun down sekalian. Jadi pemuda itu kayak gimana ya Pak ya, kayak masih mau berjalan, masih ada kata ragu, tapi di niat para pemuda sini, majukah terus kita lanjutkan. Support terus pemuda yang ada di desa-desa di Probolinggo. Karena apa? Karena pemuda itu yang menggantikan para sesepuhnya dan melestarikan budaya kita. Dan pesannya untuk masyarakat, ayolah dukung pemuda untuk berkreasi dan berkreasi positif untuk memajukan desa-desanya sendiri dan melestarikan budaya dari desa-desa itu sendiri.